Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 11. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang keadilan perdamaian dalam keluarga part yang kedua. Dan mana kitabnya dalam Yesaya 57 ayat 2, Matius 5 ayat 9. Perdamaian dalam keluarga. Kata perdamaian berasal dari kata damai yang bisa berubah konsepsi sesuai waktu dan budaya. Dalam masyarakat luas, orang memahami istilah damai dan implikasi-implikasinya melalui berbagai pandangan. Orang dan mungkin juga diri kita sendiri memahami perdamaian secara sederhana sebagai suatu situasi atau keadaan di mana tidak ada konflik atau tidak ada perang. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Konsep damai ini sebenarnya memiliki dua pemahaman, yaitu negatif dan positif. Pemahaman damai yang negatif ini kita melihat apakah sebuah situasi keadaan bisa disebut situasi atau keadaan damai atau tidak dengan cara melihat ada atau tidaknya hal yang biasanya mengancam dan menghancurkan perdamaian, yaitu ketidakadilan dan konflik, atau dalam skala lebih luas adalah perang. Sedangkan pemahaman damai yang positif, kita bisa menilainya lewat situasi atau keadaan, tidak sekedar hanya dengan melihat ada perang atau konflik terbuka atau tidak, melainkan dengan melihat adakah hal-hal yang mendukung terciptanya. Jadi bedanya gini, perdamaian secara negatif itu kita hanya melihat bahwa di daerah itu ada konflik atau tidak, situasinya positif atau tidak, terjadi perang atau tidak, kerusuhan atau tidak, situasinya damai atau tidak. Tapi kalau damai yang positif itu melihat bukan hanya cuma berhenti di melihat situasi yang, tapi melihat adakah tindakan-tindakan yang mendukung terciptanya perdamaian atau tidak. Dalam pemahaman semacam ini yang kita cermati adalah apakah orang-orang dalam keluarga tersebut sudah berusaha menghapuskan berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan, baik individual maupun dalam struktur keluarga. Dengan demikian juga sebaliknya, apakah orang-orang tersebut sudah dengan sengaja menciptakan hal-hal yang bisa menjamin kelanggengan perdamaian dan keadilan terhadap masing-masing anggota keluarga, antara bapak dan ibu, serta antara orang tua dan anak dalam rumah. Kita melihat situasi di dalam keluarga ada usaha untuk menghapuskan kekerasan dan ketidakadilan, atau apakah ada di keluarga adanya usaha untuk menciptakan keadilan dan perdamaian itu sendiri. Masalah yang dihadapi kaum muda. Philip Tang di LinkedIn dalam Sugihan 2001 mengungkapkan ada 4 masalah pokok yang dihadapi kaum muda pada umumnya, yaitu masalah keluarga, masyarakat, gereja, dan diri kaum muda sendiri. Mengidentifikasi masalah merupakan langkah yang bijak untuk dapat mengatasi dan menanggulanginya. Yang perlu diketahui dan dilakukan bahwa setiap masalah kaum muda merupakan tanggung jawab kaum muda itu sendiri untuk mengatasinya. Seperti kalian saat ini, kalian harus bisa tahu mengidentifikasi masalah kalian, apakah kalian memiliki masalah dalam keluarga, masyarakat, gereja, bahkan diri kalian sendiri, mungkin dalam pertemanan dan sebagainya. Dan itu adalah tanggung jawab kalian untuk bisa mengatasi masalah tersebut dengan minta tolong bantuan dari orang lain. Tetapi ada usaha dari diri kalian sendiri untuk berusaha baiknya atau menanggulanginya supaya masalah itu bisa. Orang lain hanya dapat memberikan bantuan dan pendampingan. Ingat seperti itu. Kata lain, kaum muda harus melatih atau mendidik diri sendiri untuk mengatasi masalah secara mandiri. Jika memang tidak mampu, barulah minta tolong kepada orang lain, khususnya pada orang tua, terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah ketidakadilan sehingga menimbulkan keadaan yang tidak damai. Permasalahan dari kaum muda sendiri umumnya berpangkal pada penampilan psikis dan fisik. Mereka yang masih labil dan terbuka terhadap pengaruh dari luar yang diserap lewat media komunikasi atau pergaulan, seperti misalnya kenaifan seksualitas, kayak aktualisasi diri yang kurang mendapat tanggapan dan pengakuan adalah konflik sekitar kebebasan mereka. Media sosial adalah mungkin bisa menjadi
positif dan bisa menjadi negatif tergantung kalian menggunakannya. Media sosial adalah bentuk aktualisasi diri kalian supaya kalian bisa tetap eksis atau bisa dikenal oleh banyak orang. Seringkali kita melihat bahwa kepopuleran kita dicek dari banyaknya like, banyaknya follower, banyaknya orang yang mengikuti media sosial. Ada banyak hal yang dapat menjadi penyebab bagi terhambatnya perkembangan seorang remaja. Di antaranya, orang menyadari potensi yang dimiliki, pendidikan yang tidak tuntas, misalnya remaja daerah pedesaan, perasaan tidak berpunya atau minder, pengaruh pernikahan dini, dan kurangnya kesadaran serta upaya untuk mengubah tradisi. Banyak sekali masalah yang terjadi dalam dunia anak muda atau remaja. Seperti kalian mungkin memiliki masalah tersendiri yang kalian hadapi saat ini. Kalian ada bisa mengatasinya. Masalah bukan berarti itu aneh, tapi memang saat remaja pasti ada masalah yang harus dihadapi. Dan itu membuat kita semakin dewasa dan bertumbuh dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Banyak pula yang mengalami masalah lingkungan, misalnya kesulitan sekitar perumahan, lingkungan belajar, dan pergaulan bagi mereka yang datang dari desa ke kota besar. Semua itu mengakibatkan kaum muda menjadi gelisah, bingung, tidak pasti, dan masa depan yang terjadi tahun 2001. Jelas dari permasalahan yang diungkap di atas dapat menimbulkan masalah ketidakadilan di antara kaum muda yang dapat menyebabkan timbulnya keresahan, kebingungan, dan ketidakadilan yang perlu diatasi dalam perspektif Kristen. Stop berbagai perilaku menyimpang yang terjadi dalam dunia anak muda atau remaja. Peran keluarga. Keluarga adalah lembaga atau unit kemasyarakatan yang terkecil dan yang terpenting di dunia. Disebut demikian karena keluarga menentukan tinggi rendahnya mutu kehidupan masyarakat dan negara termasuk gereja. Kekuatan gereja bahkan suatu bangsa sangat ditentukan oleh unit keluarga yang menjadi warganya. Kalau unit-unit keluarga itu dari keluarga yang sehat, jasmani dan rohani, dan bertanggung jawab, maka bisa dipastikan bahwa gereja bahkan negara akan menjadi lembaga yang sehat dan kuat. Sebaliknya, jika keluarga-keluarga yang menjadi warga gereja itu lemah, jorok, penuh dengan ketidakadilan, dan jauh dari yang damai, maka dapat dipastikan bahwa gereja maupun negara itu akan lemah, jorok, dan kacau dalam Yesaya 29. Dari ungkapan di atas diringkaskan bahwa dari ungkapan di atas dapat diringkas bahwa pribadi berdamai dengan Allah, sumber perdamaian, dan berdamai dengan sesama, terutama dengan para anggota keluarga. Jadi kuncinya, warga harus bersedia berdamai dengan Allah, sumber perdamaian, berdamai dengan sesama, terutama dengan anggota keluarga. Jadi kita bisa berdamai dengan orang lain, untuk berdamai dengan Tuhan, sesama anggota keluarga. Rangkuman dari materi ini. Remaja membutuhkan dan perlu bantuan tentang keadilan dan perdamaian. Hal tersebut perlu menjadi bagian dari kehidupan Kristen yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Fenomena perdamaian seringkali berkaitan erat dengan keadilan. Keadaan yang tidak adil dapat menimbulkan konflik antar individu dalam keluarga dan komunitas. Jemaat Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk membawa keadilan dan perdamaian dimanapun dia berada. Dalam keluarga Kristen, realita keadilan dan perdamaian sangat erat kaitannya. Bahkan bila menjadi fenomena kuasalitas atau fenomena sebab akibat. Kalau kamu melakukan ini, akibatnya ini. Tindakan ini karena penyebabnya ini. Realita keadilan dan perdamaian sangat dibutuhkan dalam lingkungan keluarga, bahkan juga dalam lingkungan komunitas dan negara. Keluarga Kristen perlu meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus dalam Sang Raja Adil, Sang Raja Damai yang telah memberikan dirinya bagi kita. Kaum muda perlu berperan dalam keluarga secara aktif untuk mengupayakan adanya keadilan, sehingga tercipta suasana damai dalam keluarga. Pada gilirannya, remaja Kristen perlu menjadi berkat bagi lingkungannya karena keadilan dan perdamaian yang dihadirkan. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Saya akan bisa memahami tentang keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Selamat belajar, silakan mempelajari materi ini secara lebih detail lagi, bisa dengan membaca buku paketnya dan bisa berselang langsung kepada Pak Roh.
Demikian dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.